Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat kebenaran firman Tuhan bahwa bila Tuhan sudah menentukan sesuatu menjadi milik kita, tidak akan kemana-mana. Sudah sering mendengar kan di media sosial orang suka katakan demikian. Tetapi sadarkah kita hari ini bahwa hal yang Tuhan janjikan itu belum tentu hanya seperti yang kita minta. Karena Tuhan bisa berikan jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami. Berkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan, sehingga kami mulai sadar bahwa bila Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kami, bahkan Tuhan dapat memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kami dapat minta kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Yosua pasal 2 ayat 23 dan 24. Yosua pasal 2 ayat 23 dan 24, demikian bunyi firman Tuhan. Pulanglah kedua orang itu turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Mereka menceritakan kepadanya segala yang mereka alami. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Amin. Saudara sekalian, saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Coba saudara lihat. 40 tahun yang lalu, yang pergi mengintai tanah Kanaan itu apa? 12 orang pemimpin. Semuanya pemimpin suku-suku di antara orang Israel. Termasuk di antaranya apa? Kaleb, pemimpin suku Yehuda, dan Yosua, pemimpin suku Efraim. Itu suku Efraim itu cabang dari Yusuf. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita hari ini buka mata, buka hati kita. Sekarang Yosua kemudian apa? Yosua mengutus apa? 2 orang anak muda. Karena dia mungkin berpikir, aduh, dulu orang tua yang berpengalaman, pemimpin, kok gagal? Mereka bawa berita yang sangat menyedihkan. Katanya orang di tanah Kanaan itu makan orang, kanibal, makan penduduknya sendiri. Kemudian mereka melihat katanya orang di sana tinggi besar, sehingga mereka merasa diri seperti belalang. Masakan adalah belalang paling sebesar begini. Kelihatan besar mungkin ketika belum dibakar. Kalau sudah dibakar, dimasak, ya kami biasa makan belalang sih. Jadi tidak masuk akal. Nah, itu 40 tahun kemudian, saudara sekalian, maka lahir generasi baru. Inilah generasi dari ini, mereka masih lajang 2 orang itu. Karena itu kemudian satu orang jatuh cinta kepada Rahab, menikah dengan dia. Ya, saudara sekalian, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Alkitab kita itu ya dan amin. Apa yang dikatakannya itu sungguh-sungguh benar. Waktu ini mereka masih apa? Masih ada di mana? Mereka pada waktu ini masih ada di seberang timur, pantai timur Sungai Yordan, belum menyeberang. Mengapa? Ya, Yosua juga realistis. Karena mereka tidak mau kemudian menyeberang dan masuk perangkap. Jumlah orang bukan sedikit. Sampai kepada anak bayi juga ada, lansia juga ada. Jadi itu sudah perhatikan betul-betul. Sehingga dikirimlah
Itu pengintai tadi 2 orang. Inilah yang menurut saya perlu sungguh-sungguh kita perhatikan dalam hidup kita. Apa yang saya maksudkan ialah Tuhan sudah menjanjikan tanah Kanaan. Kemudian dengar ini, ayat yang ke-24. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah, luar biasa. Ini iman ini. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Dari mana mereka dapat berita itu? Dari Rahab. Rahab yang ngomong seperti itu kepada mereka. Nah, dialah yang paling banyak mendengar berita-berita dari seluruh penjuru negeri. Ya. Jadi mereka semua sudah ketakutan, sudah gemetar ketakutan. Artinya apa? Ada Tuhan yang mendahului peperangan mereka. Ada Tuhan yang lebih dahulu menaklukkan hati mereka. Kalau orang sudah takut, ya berperang juga, ya membayangkan apa kalah. Pesan firman Tuhan hari ini, mari kita percaya. Kalau Tuhan sudah janjikan berkat, janjikan uang, janjikan rumah tangga yang berbahagia, janjikan pekerjaan yang tidak membawa masalah kepada engkau, Tuhan pasti menggenapinya. Ia tidak pernah lalai menggenapi janjinya kepada saudara sekalian. Dan ia menyampaikan informasi bahwa engkau bisa mewarisi pekerjaan itu, mewarisi tanah itu, mewarisi uang itu, mewarisi kebahagiaan itu dalam kehidupan saudara sekalian. Pegang teguh. 5 tahun kemudian mereka sudah menaklukkan seluruh tanah Kanaan. Itu yang sangat penting untuk kita perhatikan sekarang. Kalau sudah mulai berdoa, mulai berharap, mulai beriman, teruskan perjalanan. Tuhan nanti pada ujung jalan pasti menggenapi semua yang sudah harapkan dan semua yang sudah Ia janjikan lewat firman-Nya bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Tuhan menolong kami semua Tuhan, supaya kami sekali Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapinya dalam hidup kami. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, kami tinggal melangkah maju dengan pengharapan dan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.